kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Sopir tak bisa kendalikan laju kendaraan karena jalan licin, sebuah minibus di Merauke terperosok ke drainase. Razia di atas kapal penumpang BKSDA Papua Barat temukan 22 burung yang akan diselundupkan keluar Papua Barat. Ratusan pendukung tim Piala Dunia Qatar gelar konvoi motor di Timika dan Sorong. Hujan yang turun Senin kemarin di distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan menyebabkan jalan menjadi licin. Akibatnya sebuah minibus terperosok ke drainase karena mengalami slip. Saksi melihat kendaraan melaju dari arah kota Merauke menuju ke arah Semangga dengan kecepatan tinggi. Mobil kemudian terlihat oleng sehingga sopir tidak menguasai kendaraan. Kecelakaan ini menyebabkan sopir mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara rekannya tidak mengalami cedera. Kejadiannya kita sampai di sini baru taruh motor kami baru kita balik. Dengar bunyi mobil dan tunggu dari belakang, tengger berhenti sini. Lalu tunggu dari belakang langsung jatuh ke sana ke sebelah, menyeberang jalan. Oh iya. Tapi semuanya satu arah, Pak? Satu arah. Satu arah ya? Iya. Oke. Ada berapa korban, Pak? 2. 2 ya. Itu luka atau Satu saja yang luka, yang satunya tidak. Dibawa ke rumah sakit, Pak ya? Rumah sakit ya, dua kawan. Di Jalan Semangga memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena jalan yang lurus dan panjang, sehingga banyak pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setidaknya saat ini ada 10 apoteker yang bekerja di sejumlah apotek di Merauke terindikasi melanggar aturan atau kode etik apoteker. Ketua Ikatan Apoteker Merauke, Adu Tumanggor, mengatakan pelanggaran yang terjadi berbeda-beda, mulai dari memajang obat dengan dosis tinggi di etalase, serta menyimpan obat-obatan yang tidak sesuai standar. Apoteker yang melakukan kesalahan pada saat ditemukan di sarana kefarmasian itu sekitar 10-an. Sanksi yang terberat yang diterima itu apa, Pak? Itu? Jadi sanksinya biasanya diberikan dulu peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan keras yang ketiga. Nah, dan itu biasanya ditambah dengan adanya suatu capa. Capa itu adalah suatu koreksi dan tindak lanjut apa yang harus dilakukan setelah melakukan kesalahan tersebut. Yang fatal kira-kira ada enggak yang pencabutan izin mungkin kali? Untuk pencabutan izin sampai pencabutan izin belum ada karena biasanya ketika sudah dapat peringatan pertama mereka sudah langsung membuat capa sehingga tidak sampai di peringatan kedua. Gitu. Saat ini ada sekitar 84 apoteker yang terdaftar pada Ikatan Apoteker Merauke. Sebagian lagi belum terdaftar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua memusnahkan ganja seberat 800 gram yang disita dari 4 orang tersangka. Ganja ini dibakar dan disaksikan para pelajar sekolah menengah pertama SMP YPPK Jayapura. Kepala BNN Papua Brigjen Rahmat Hidayat sengaja mengundang para pelajar karena berdasarkan catatan BNN, 60 hingga 70% pengguna narkoba di kota Jayapura adalah anak-anak atau remaja yang putus sekolah. Rahmat berharap kehadiran para pelajar dalam pemusnahan ini bisa memutus rantai peredaran narkoba. Di Papua ini mayoritas memang kita kebanyakan ganja ya. Karena memang mungkin dari Papua New Guinea lewat jalan-jalan tikus masuk ke sini ya, masuk lewat jalan tikus ini kemudian diperdagangkan dan yang akan jadi korban adalah generasi emas kita seperti itu.
Oleh karenanya hari ini juga ada dari sekolah yang lagi ngelihat di BNN ya. Kalau ada teman-teman yang suruh merokok, ngisap-ngisap ganja itu jangan mau ya. Jangan mau, karena bahaya ya. Karena ganjanya yang ada di sini ini rupanya beda dengan ganja yang dari Aceh. Kita sudah banyak nangani, ternyata hampir gila loh merokok ganja yang dari Papua New Guinea. Ya. Jadi itu bisa merusak akal kita, pikiran kita, ya. Sedangkan adik-adik ini masih muda-muda, ya. Kita ada program bagaimana menyelamatkan generasi emas Papua ini dan menuju Papua yang bersih dari narkoba. Saya yakin adik-adik ini mungkin 25 tahun lagi akan jadi pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini, ya. Syaratnya apa ya? Harus jauhi narkoba. Kalau dikasih teman kalau dikasih barang sama orang yang nggak dikenal, jangan mau. Selain memberantas narkoba, BNN saat ini memang mempunyai program untuk menyelamatkan generasi emas Papua dari penyalahgunaan narkoba. Karena para pelajar merupakan tumpuan masa depan bangsa. Dari kota Jayapura, Hendra melaporkan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat menggeledah kapal motor Gunung Dempo saat berlabuh di Pelabuhan Laut Sorong. Razia ini dilakukan karena banyak satwa langka dan dilindungi diselundupkan keluar Papua Barat. Dan benar, dalam razia ini petugas menemukan sejumlah satwa burung yang akan dijual keluar Papua. Petugas memeriksa sejumlah ruangan di dalam kapal. Ketika di dek 3, petugas mendapati kardus yang berisi satwa burung yang merupakan endemik atau khas Papua. Seluruh satwa ini kemudian dibawa turun untuk diperiksa lebih lanjut, namun sayangnya pelaku kabur. Satwa burung yang berhasil diamankan adalah jenis mambruk 10 ekor, katsuri kepala hitam 6 ekor, bayan merah 1 ekor, dan burung kasuari 5 ekor. Satwa ini akan dikarantina dan dirawat, lalu akan dilepas liarkan ke habitat asal. Selanjutnya satwa ini nanti setelah proses berita acara akan dibawa ke kandang habituasi. Pada masanya nanti akan dilepas liarkan kembali. Khusus untuk satwa burung yang bukan endemik Papua Barat, ya ada beberapa satwa burung yang hanya ditemukan di Provinsi Papua, tentunya akan dikembalikan ke Papua. Tidak bisa dilepas liarkan di Papua Barat. Kalau ada satwa yang masih termasuk endemik Papua Barat, maka bisa dilepas Papua Barat. Tapi kalau dia tidak termasuk endemik dari Papua Barat, maka akan dilepas liarkan di tempat asalnya. Dalam hal ini di Papua. Dalam proses penyelidikan, ya. Dalam proses penyelidikan, beberapa gambaran terhadap pelakunya sudah ada. Ya. Informasi terkait itu sudah disebarluaskan, tapi sekali lagi masih dalam proses penyelidikan. Stasiun karantina kelas 1 Sorong berharap para penyelundup segera ditangkap dan dihukum sehingga memberikan efek jerah. Sudah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, sehingga karena tadi memang kita sudah niatan untuk menemukan orang. Karena kalau ini tidak kita tangkap, ini akan pasti terus. Walaupun kita mampu, kita sebut juga banyak juga tangkapan, kita kurang lebih 24 ya, 24 ekor yang jenisnya sudah disebutkan tadi. Dari 24 itu kita lihat 22 ekor yang dilindungi, hanya 2 ekor yang tidak, karena ini merupakan satwa liar, sehingga kami akan serah terimakan kepada BKS. Bisnis satwa liar memang menggiurkan karena satwa khas Papua atau endemik harganya sangat tinggi di pasaran. Hal ini yang memicu maraknya kasus penyelundupan. Pemerintah diminta serius melindungi satwa liar tersebut dengan bertindak tegas dan menjatuhkan sanksi hukum setinggi-tingginya. Bila tidak, generasi mendatang Papua tidak akan melihat lagi keindahan satwa khas Papua. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat.